Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang 7 Quality Control Tools pada studi kasus yang kami temukan sendiri, yaitu membantu Jono membayar utang dengan prinsip Steps of Improvement dan 7 Quality Tools. Nah, di sini langkah pertamanya adalah identifikasi masalah. Masalahnya adalah awal Juni tahun 2022 ini, Jono sedang pusing-pusingnya karena sedang dikejar debt collector. Dia memiliki hutang sebesar 1.800.000 dan harus dilunasi maksimal pada tanggal 1 Oktober 2022. Nah, yang harus kita temukan di sini adalah bagaimana cara Jono untuk membayar hutang tersebut dalam tempo yang ditentukan. Asumsi dalam studi kasus kali ini adalah Jono seorang profesional muda yang baru bekerja kurang lebih 2 tahun. Jono masih lajang, jadi dia tidak punya tanggungan selain diri sendiri. Debt collector tidak menerapkan bunga bulanan. Jono berdomisili di perkotaan dengan UMR 4.400.000. Jono memiliki kendaraan bermotor sendiri, yaitu satu motor bebek yang boros bahan bakar, dan yang terakhir adalah jarak kontrakan ke tempat kerja relatif jauh sehingga ongkos PP-nya butuh 1 liter Pertamax atau sama dengan 10.000. Nah, dari data yang tadi terlihat bahwa pengeluaran Jono ini ternyata lebih daripada pemasukan. Sehingga strategi yang kami usulkan adalah formulasi ulang komponen pengeluaran dengan 7 Quality Control Tools supaya Jono dapat membayar utang sebesar 1.800.000 sebelum tanggal 1 Oktober. Adapun tools yang dipakai berupa stratifikasi, Pareto chart, dan diagram fishbone untuk menentukan langkah improvement bagi Jono. Yang kedua, terdapat analisis data atau stratifikasi. Nah, stratifikasi ini merupakan melakukan klasifikasi komponen pengeluaran Jono per bulan berdasarkan kebutuhan atau menggunakan diagram Maslow. Nah, di sini ada keterangannya. Yang berwarna orange itu kebutuhan primer, yang kuning sekunder, dan yang hijau itu tersier. Datanya sebagai berikut. Next. Dari data stratifikasi tersebut, kita bisa mendapatkan Pareto chart dari data sebelumnya. Di Pareto chart ini berguna untuk menganalisis komponen pengeluaran Jono dalam bentuk Pareto chart untuk mengetahui kontribusi masing-masing pengeluaran terhadap permasalahan hutang. Nah, dapat dilihat bahwa kebutuhan makanan di Jono di sini merupakan kebutuhan yang paling tinggi. Yang kedua ada kontrakan, yang ketiga baju dan aksesoris, yang keempat rekreasi, kelima bahan bakar, keenam pulsa dan kuota, lalu listrik, parkir, perlengkapan mandi, dan air. Nah, dari Pareto chart ini dapat disimpulkan bahwa Jono perlu mengurangi komponen pengeluaran. Yang pertama makan, yaitu kebutuhan primer, yang kedua baju dan aksesoris, tersier, yang ketiga rekreasi, tersier, yang keempat pulsa dan kuota, yaitu kebutuhan sekunder. Selanjutnya ada analisis sebab yang menggunakan diagram fishbone. Nah, diagram fishbone sendiri itu merupakan diagram di mana diruntut dari sebab akibat untuk membantu mencari tahu berbagai alasan yang terjadi atau kegagalan atau kerusakan dalam suatu proses. Nah, pada diagram fishbone sendiri itu letak atau akar masalahnya itu ada di kepala ikan. Nah, pada kepala ikan sendiri itu kan dituliskan masalahnya mengapa Jono tidak bisa membayar utang. Nah, kemudian kemudian diruntut di bagian tulang-tulang ikannya. Itu ada pengeluaran makan 2 juta, pengeluaran rekreasi, pengeluaran baju dan aksesoris, serta pengeluaran pulsa atau kuota. Nah, kemudian dari di satu-satu dari sebab-sebab itu kayak bisa dijelaskan gitu.
sebabnya itu apa aja. Misal dari pengeluaran makan 2 juta itu akibat dari Jono yang pilih-pilih makanan, kemudian hobi jajan dan tidak bisa memasak. Kemudian untuk pengeluaran baju itu dikarenakan apa? Karena Jono selalu mengikuti tren konsumerisme, fashion antusias, serta gengsi yang tinggi. Kemudian untuk pengeluaran rekreasi itu karena Jono selalu FOMO karena tidak diajak main. Kemudian hobi traveling serta circle-nya yang suka rekreasi. Nah, dari pengeluaran rekreasi itu kalau misalnya dikurangi, berarti nanti juga bisa mengurangi pengeluaran pusat dan kota, karena saat traveling itu biasanya Jono suka streaming di IG Live, kemudian bermain game online dan tidak menggunakan wifi, terus banyak bermain TikTok, YouTube yang melebihi waktu dan dari kuota yang besar, seperti itu. Baik, selanjutnya dari tools-tools tadi berupa stratifikasi, diagram Pareto dan diagram Fishbone dapat disusun langkah-langkah improvement yang berdasarkan dengan prinsip 5W1H. Yang pertama, dari faktor-faktor tadi yang sudah dikumpulkan, yaitu pengeluaran makan, pengeluaran rekreasi, pengeluaran baju, dan pengeluaran pulsa lebih dari yang seharusnya. Kemudian kita klasifikasikan aktornya, yaitu si Jono, siapanya si Jono. Kemudian alasan kenapa kok bisa terjadi faktor itu, karena misalkan pengeluaran makan 2 juta karena tidak bisa makan, hobi jajan dan pilih-pilih makanan, dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan di diagram Fishbone. Kemudian bagaimana ini adalah solusi dari permasalahan yang ada pada diagram Fishbone, yaitu jika misalkan pengeluaran makannya terlalu berlebihan, maka dia bisa belajar masak, mengurangi jajan, dan memakan apa yang ada. Kemudian untuk pengeluaran rekreasi yang berlebihan dapat mengurangi frekuensi liburan, mengakali liburan murah tapi puas, menurunkan standar kepuasan, dan juga banyak bersyukur. Kemudian untuk pengeluaran bajunya dapat ditekan dengan cara mengurangi keinginan untuk terus membeli baju, menggunakan baju aksesoris yang ada selama masih layak dipakai, bisa mix and match baju yang lama, terus juga bisa beli baju-baju promo dan baju second hand. Dan alternatifnya Jono juga dapat membuka thrift store pribadi untuk menjual barang yang sudah bosan atau tidak terpakai sebagai peluang usaha. Kemudian yang terakhir, untuk pengeluaran pulsa dan kuota bisa ditekan dengan cara menggunakan provider Wi-Fi yang murah dan juga menggunakan aplikasi data limiter. Kemudian disusun juga berapa banyak atau target Jono adalah menekan pengeluarannya itu supaya dia bisa membayar hutang. Untuk faktor pengeluaran makan dapat dikurangi sebesar 1.250.000 sehingga per bulan hanya keluar 750.000. Kemudian untuk pengeluaran rekreasi, liburan menjadi 1 kali dalam 6 bulan dengan alokasi dana 150.000. Untuk pengeluaran baju dan aksesoris, menyisihkan uang sebesar 50.000 per bulan untuk membeli pakaian setiap 3 bulan sekali, dari yang sebelumnya itu mungkin 1 minggu sekali. Dan yang terakhir, untuk pulsa dari kuota dapat membeli paket data yang termurah. Dan untuk kapan itu adalah target Jono untuk mengeksekusi langkah improvement ini, yaitu dimulai pada Minggu 1 Juli 2022 dan terus dilakukan secara konsisten. Kemudian selanjutnya yaitu langkah improvement yang dapat dilakukan apabila utang itu dibayar dengan cara mengurangi pengeluaran sampai pendapatan itu lebih dari pengeluaran, maka memiliki alokasi dana yang cukup untuk membayar utang dengan cara mengaksur. Nah, jadi Jono memiliki waktu 4 bulan untuk jatuh tempo. Maka dari itu, selama 1 bulan, Jono harus mengumpulkan dana sebesar 450 tiap bulan agar dapat melunasi utangnya selama 4 bulan. Selanjutnya yaitu yang telah dijelaskan oleh teman saya Ihsan. Di sini sudah dijelaskan bahwa pengeluaran Jono harus diminimalkan agar Jono bisa melunasi utangnya. Di sini gaji Jono itu 5 juta, kemudian selisih gaji bersih dengan pengeluaran yaitu 5 juta dikurangi 3.550 sekitar sama dengan 1.450 per bulan. 1.450 per bulan ini digunakan untuk membayar hutang sebesar 450 tadi sehingga sisa 1 juta.
Jadi Jono dapat menabung sebanyak 1 juta tiap bulan dengan tetap menunaikan kewajiban membayar utang 1.800.000 yang diangsur selama 4 bulan sebesar Rp450.000. Atau Jono dapat mengangsur utang sebesar 900.000 per bulan, yaitu 2 bulan untuk angsuran, maka dia akan tetap bisa menabung 550.000 per bulannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.